Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ari Muhartono selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami mohon perhatian kepada kalian semua teman-teman, karena kalau perhatian dari doi kita sudah tidak ada harapan. Sebelum mulai presentasi dari kelompok kami, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya sendiri Muhammad sebagai ketua, saya Muhammad Sofian sebagai editor, saya Fatia Zulfa sebagai membawa materi, saya Nadia Fatima sebagai pembawa materi. Kalau takut tidur aja coy. Lu kalau nggak mau nonton tidur aja. Ngapain nonton gua? Assalamualaikum. Ada orang. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Gua masih ganteng ya, saya ganteng guys, ganteng, jangan sampai subrek. Bodoh amat. Surprise, motherfucker. Huh? Cok! Cok! Hey! Cok! Cok! Jangan! Garuda! ubur-ubur ikan lele, jangan pada di skip le. Di sini saya akan menjelaskan definisi expert system. Expert system atau biasa disebut sistem pakar adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli dalam bidang tertentu. Sistem ini mengandalkan pengetahuan yang berisi fakta, aturan, dan prosedur yang diterapkan dalam menyelesaikan masalah atau memberikan rekomendasi berdasarkan informasi yang diberikan oleh pengguna. Oke, lanjut. Ada komponen sistem. 1. Basis pengetahuan atau knowledge base, merupakan tempat penyimpanan informasi penting yang digunakan oleh sistem pakar. Dalam basis pengetahuan terdapat dua jenis informasi, diantaranya ada fakta. Fakta adalah data yang sudah diketahui dan tidak berubah seperti angka dan deskripsi situasi. Kemudian ada aturan. Aturan adalah pedoman atau instruksi yang menghubungkan fakta-fakta untuk menghasilkan keputusan. Aturan biasanya berbentuk jika atau maka. Yang kedua ada mesin mesin inferensi atau inference engine. Mesin inferensi berfungsi untuk memproses data dan aturan dalam basis pengetahuan untuk menghasilkan keputusan atau solusi. Mesin bekerja dengan dua cara, diantaranya ada forward chaining dan backward chaining. Yang ketiga, antar muka pengguna atau user interface. Komponen ini merupakan bagian yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pakar sistem. Pengguna dapat memasukkan informasi dan mendapatkan hasil atau rekomendasi dari sistem. Antar muka harus mudah digunakan agar pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis bisa mengoperasikan sistem dengan baik. Selain itu,
antarmuka ini juga dapat memberikan penjelasan mengenai keputusan yang diambil oleh sistem. Yang keempat, modul penjelasan atau explanation module. Modul penjelasan memungkinkan sistem untuk memberitahu pengguna mengapa suatu keputusan atau rekomendasi diambil. Modul ini meningkatkan kepercayaan pengguna karena mereka dapat memahami bagaimana keputusan tersebut dibuat. Yang kelima, modul pembelajaran atau learning module. Beberapa pakar sistem dapat belajar dari pengalaman atau data baru. Modul ini memungkinkan sistem untuk memperbarui pengetahuannya secara otomatis tanpa perlu bantuan programmer. Yang keenam, basis data atau database. Basis data menyimpan informasi yang lebih umum dan mendukung sistem pakar dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Data ini bisa berupa informasi historis, laporan keuangan, atau data pelanggan. Berikutnya, fungsi dan manfaat expert system. Fungsi utama dari expert system ini adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan, memberikan rekomendasi, dan menyelesaikan masalah yang memerlukan keahlian khusus. Beberapa manfaat penerapan expert system dalam bisnis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada efisiensi pengambilan keputusan, dan yang kedua pengurangan kesalahan manusia, ketiga peningkatan kualitas keputusan, dan yang keempat penghematan waktu dan biaya. Lalu adapun cara kerja expert system. Dalam implementasinya, expert system beroperasi dengan cara menerima input berupa data dari pengguna, kemudian mengolah data tersebut menggunakan basis pengetahuan yang sudah ada. Mesin inferensi akan melakukan penawaran untuk menghasilkan output berupa rekomendasi atau keputusan. Nah, hasil ini kemudian disampaikan kepada pengguna melalui antarmuka yang telah disediakan. Adapun contoh implementasi di dunia nyata, salah satu contoh dari implementasi expert system yang berhasil adalah di perusahaan bank. Banyak bank yang telah menggunakan expert system untuk menganalisis kredit dan penilaian risiko. Expert system ini dapat mengumpulkan informasi dari aplikasi pinjaman, memprosesnya, dan memberikan keputusan apakah pinjaman layak diberikan atau tidak. Dengan mempertimbangkan riwayat kredit, kondisi ekonomi, dan faktor lainnya. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari expert system. Kelebihan dari expert system yang pertama yaitu untuk mengurangi beban kerja manusia. Yang kedua, menyediakan keputusan yang lebih cepat dan konsisten. Dan yang ketiga, expert system ini meminimalisir kesalahan akibat faktor subjektivitas. Dan kekurangan dari expert system yang pertama yaitu tidak dapat menggantikan keputusan dalam situasi yang sangat dinamis atau tidak terstruktur. Yang kedua, biaya pengembangannya yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, memerlukan pemeliharaan dan pembaruan basis pengetahuan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.